Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 5D Gizi, program studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang konsep dasar perilaku manusia dalam hal kesehatan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Melia Munisa, beserta rekan saya, Tia Reza. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Gizi dengan dosen pengampu Ibu Pradipta Kurniasanti, SKMM Gizi. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait konsep dasar perilaku manusia, simak terus video ini ya. Pada materi kali ini terdapat 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian perilaku. Yang kedua, disiplin ilmu yang terkait dengan perilaku. Ketiga, ada timbulnya perilaku. Yang keempat, ada kebutuhan menurut Maslow. Yang kelima, ada faktor yang memengaruhi tingkah laku manusia. Dan yang keenam, ada pengertian sehat dan sakit. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian perilaku. Menurut para ahli psikologi, perilaku adalah suatu kegiatan-kegiatan manusia atau makhluk hidup yang dapat dilihat secara langsung dan atau untuk melihatnya diperlukan bantuan peralatan atau teknologi khusus. Pokok bahasan yang kedua yaitu disiplin ilmu yang berkaitan dengan perilaku. Yang pertama ada psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku setiap individu dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam hidup bermasyarakat atau mempelajari kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Yang ketiga yaitu antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari segi fisiknya, secara perkembangannya, dan hasil-hasil kebudayaannya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu timbulnya perilaku. Pada dasarnya, orang bertindak atau berperilaku didorong oleh adanya suatu kebutuhan dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Di samping kebutuhan, faktor lain yang berperan dalam terbentuknya perilaku adalah motif dan dorongan, perangsang atau penguat, dan pengaruh sikap serta kepercayaan. Selanjutnya ada kebutuhan menurut Maslow. Abraham Harold Maslow pada tahun 1970 melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan puas sepenuhnya. Kepuasan yang didapat bersifat sementara. Konsep Maslow ini disebut kepuasan sementara. Berikut merupakan 9 hierarki kebutuhan menurut Maslow. Yang paling dasar adalah biological needs atau kebutuhan biologis. Kemudian ada social needs atau kebutuhan sosial, affiliation needs atau dimiliki dan memiliki, kemudian ada affection needs atau kebutuhan kasih sayang. Selanjutnya ada new experience needs atau kebutuhan pengalaman baru, freedom from emotional pain atau kebutuhan bebas dari rasa sakit emosi, dignity atau kebanggaan, self expression atau kebutuhan akan ungkapan perasaan. Dan yang terakhir ada self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan biologis atau kebutuhan dasar paling merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Contoh, makan, minum, kebutuhan akan seks, dan udara. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial. Bentuk kebutuhan ini adalah kebutuhan terhadap dukungan masyarakat. Oleh karena itu, manusia perlu dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan akan perasaan bahwa dia dimiliki dan memiliki timbul karena manusia butuh pengakuan sebagai anggota kelompok atau berafiliasi dengan masyarakat lainnya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kasih sayang. Perasaan ingin mencintai dan dicintai sesama pasti ada, termasuk mencintai lingkungan dan alam sekitarnya. Selanjutnya ada kebutuhan akan pengalaman baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah merasa puas. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia ingin mencoba sesuatu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kebutuhan selanjutnya yaitu bebas dari rasa sakit emosional. Setiap orang tentunya menginginkan hidup yang sehat dan terbebas dari rasa sakit emosional.
Kemudian yang ketujuh ada kebutuhan akan kebanggaan. Kebutuhan ini meliputi bangga akan status, kesuksesan yang didapat, harga diri, dan mendapat pengakuan di masyarakat. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan ungkapan perasaan. Perilaku seseorang kadang-kadang merupakan ungkapan perasaan dari dirinya sendiri. Nah, ungkapan perasaan ini sering juga diwujudkan dengan cara berpakaian dan cara seseorang menggunakan perhiasan yang dimilikinya. Kebutuhan selanjutnya yaitu penampilan diri. Hal ini merupakan suatu kebutuhan akan rasa kepuasan terhadap apa yang dilakukannya. Kebutuhan ini dibutuhkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bakatnya, ingin berprakarsa, mengeluarkan ide-ide, serta gagasannya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi tingkah laku manusia. Dalam hal ini terdapat dua faktor, yaitu dari segi eksternal dan dari segi internal. Namun, para ahli telah sepakat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia sangatlah kompleks. Ada yang menyebutkan bahwa kompleksnya masalah ini dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, terkait dengan perkembangan seseorang. Perkembangan yang dimaksud seperti fisik, perkembangan motorik, perkembangan emosional, perkembangan kepribadian, serta perkembangan mental. Kemudian yang kedua, adanya bakat seseorang. Pembawaan ini diperoleh sejak lahir yang merupakan potensi besar untuk membentuk suatu perilaku. Yang ketiga, yaitu proses belajar yang pernah dialami seseorang. Proses belajar ini pada hakikatnya dapat mengubah perilaku seseorang dengan cara latihan dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama hidupnya. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkah laku manusia akan dijelaskan secara spesifik oleh rekan saya, Tia Risa. Faktor internal atau yang berasal dari dalam diri manusia. Yang pertama yaitu ras. Perilaku manusia berdasarkan ras memperlihatkan adanya perbedaan atau mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu seperti yang pertama, ras Kaukasoid. Secara fisik berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Ciri tingkah laku yang menonjol adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi, terbuka, dan senang akan kemajuan. Selanjutnya ada ras Negroid, berkulit hitam, berambut keriting, dan bermata hitam. Serta ciri tingkah laku yang dimiliki adalah berpenampilan keras, tahan menderita, dan menonjol dalam kegiatan olahraga. Yang ketiga ada ras Mongoloid. Ciri-cirinya berkulit kuning, berambut kejur atau keras dan kaku, serta ciri tingkah lakunya adalah ramah, bergotong royong, agak tertutup, dan sering mengadakan upacara ritual. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seorang itu dilahirkan. Perbedaan ini terlihat, misalnya cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Sifat fisik. Sifat fisik adalah keadaan fisik seseorang yang akan mempengaruhi tingkah lakunya. Menurut Kratzmer-Seldon, tokoh yang mengkaitkan tingkah laku seseorang dengan tipe fisiknya mengatakan bahwa orang yang pendek, bulat, berwajah bundar, badan berlemak adalah tipe piknik. Orang tipe ini senang bergaul, humoris, ramah, dan banyak teman. Selanjutnya ada sifat kepribadian. Menurut G.W. Alford, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik manusia yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta menentukan karakteristik perilaku dan pikiran seseorang. Pembawaan atau bakat. Perilaku seseorang yang berbeda dengan orang lain diakibatkan oleh pembawaan. Pembawaan seseorang diperoleh sejak lahir dan mempunyai potensi besar untuk menentukan perilaku yang diperlihatkan seseorang. Selanjutnya ada intelijensia. Menurut Juwana Wijaya 1988 mendefinisikan intelijensia adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif.
Jadi, tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat intelijensia. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku sangatlah besar. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan dalam arti luas mencakup seluruh proses kehidupan dan segala bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal maupun informal. Inti dari pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan tingkah laku. Agama. Agama merupakan keyakinan hidup seseorang sesuai dengan norma atau ajaran agamanya. Agama ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebagai contoh, orang Muslim dilarang atau tidak akan memakan daging babi, dan orang Hindu tertentu tidak boleh makan daging sapi. Selanjutnya yaitu sosial ekonomi. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Tingkat sosial ekonomi seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. Kebudayaan. Dalam arti sempit, kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat, atau peradaban manusia. Menurut Kunchoro-Ningrat dari buku Antropologi 1991, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Salah satu bentuk kebudayaan yaitu adalah suku Batak. Definisi sehat menurut Badan Dunia atau WHO yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan serta cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Kadang-kadang kita dapat menemukan seseorang sehat secara fisik, tetapi jasmaninya tidak sehat. Masalah yang mendasar adalah sulitnya mencari indikator seseorang dikatakan sehat jasmani, mental, dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pasien mengartikan sehat menurut 3 kriteria, yaitu yang pertama, adanya perasaan senang atau nyaman yang subjektif. Yang kedua, tidak adanya gejala yang dirasakan. Dan yang ketiga, suatu keadaan ketika masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana layaknya seseorang yang sehat. Selanjutnya yaitu definisi sakit. Batasan medis mengemukakan bahwa ada 2 bukti seseorang dikatakan sakit, yaitu munculnya tanda dan gejala. Tanda adalah tanda nyata adanya sakit. Sebagai contoh adalah demam yang ditandai dengan berkeringat dan menggigil. Gejala lebih subjektif dan tercakup di dalamnya perubahan keadaan yang dirasakan maupun kemampuan dari pasien yang mengemukakannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keadaan sehat dan sakit relatif bagi setiap individu. Hal ini tergantung pada sistem nilai, tujuan hidup, dan kebutuhannya. Pandangan masyarakat awam tentang konsep sakit sangat berbeda dengan konsep teori yang dianut oleh tenaga kesehatan. Masyarakat menganggap sakit terjadi bila tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kondisi tersebut berbeda-beda tergantung pada masyarakat tempat mereka berada. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga videonya bermanfaat.